Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Princess Agent untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Xiao Liu yang jatuh ke dalam sungai dan tak sadarkan diri. Hingga dia pun ditemukan oleh seseorang yang dibawa ke sebuah tempat bersamaan beberapa orang lainnya. Dan mereka di sana ternyata akan dijadikan seorang budak. Sementara di lain tempat terlihat 5 pangeran yang menaiki kuda sedang menuju tempat berburu. Salah satu pangeran di sana ingin memperkenalkan mereka pada permainan barunya hingga sampailah mereka di sana. Yang ternyata permainan itu adalah menembak serigala atau budak perempuan. Siapapun yang memiliki sisa budak perempuan paling banyak, maka dia memenangkan permainan tersebut. Dan beberapa pangeran di sana tidak menyetujui akan permainan ini. Singkatnya, permainan pun akan segera dimulai dan para budak wanita dilepaskan di sebuah lapangan bersama dengan para serigala yang dikeluarkan dari kurungannya. Melihat hal itu, mereka pun berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu, salah satu pangeran di sana memanah para budak dengan kejamnya, sehingga Xiao Liu yang terdesak mencoba melindungi seorang wanita di sana dengan melarikan diri dari tembakan panah dan serangan serigala, yang membuat Xiao Liu harus bertarung melawan para serigala tersebut. Namun pada akhirnya wanita itu pun terkena panah dari salah satu pangeran di sana. Bahkan Xiao Liu akan ditembak olehnya, namun diselamatkan oleh seorang pangeran yang baru datang ke tempat tersebut yang bernama Yuan Yu. Singkatnya, di malam harinya, Xiao Liu yang terluka parah didatangi oleh seorang pria bernama Ling Xing dengan mengingatkan jika dia merupakan saudara kelimanya dari keluarga Jing. Dikarenakan kondisi saat ini, Xiao Liu tidak mengingat masa lalunya akibat sebelumnya terjatuh dari tebing. Dan selain Ling Xing, masih ada saudara perempuan lain yang menjadi pelayan di sana. Sehingga keesokan harinya di luar istana, Yan Sun meminta bantuan kepada Yuan Yu untuk memberikan solusi dalam mengatasi tindakan seorang putri bernama Chun Er yang telah menyukainya. Bahkan nanti putri Chun Er akan mengadakan acara ulang tahun untuknya. Dan sementara itu Yan Sun sendiri tidak menyukainya sama sekali. Sedangkan Xiao Liu yang sedang terluka pun dirawat oleh kedua saudara perempuannya. Bersamaan dengan itu, Xiao Liu pun sedang bermimpi tentang masa lalunya di saat dia bertarung dengan seseorang. Dan dalam pertarungan tersebut dia mengalahkan lawannya, namun dia terlempar dari tebing dan terjatuh ke dalam air hingga kepalanya terbentur yang membuatnya saat ini masih belum mengingat masa lalunya. Singkatnya, 1 bulan kemudian, terlihat pesta ulang tahun Pangeran Yan Sun telah diadakan. Semua orang datang ke sana dengan bersenang-senang. Namun Xiao Liu yang berada di sana menjadi bangku pijakan putri Chun Er untuk membantunya turun dari kereta kudanya. Bahkan Xiao Liu pun tak sengaja mendengar rencana Yuan Huai untuk meracuni minuman Yuan Yu. Sehingga pelayannya pun langsung memberikan minuman tersebut. Namun dengan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan minuman itu yang membuat Yuan Yu tidak meminumnya. Saat itu Yuan Huai memaksanya untuk meminum dengan mengancam akan membunuh pelayan wanitanya yang tak lain adalah Xiang, kakaknya Xiao Liu. Mendengar hal itu, Xiao Liu pun langsung menjatuhkan gelas tersebut yang membuat Yuan Huai ingin membunuhnya. Namun Yan Sun menghentikannya dengan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup kepada Xiao Liu dengan memberikan hukuman menggantungnya terbalik sepanjang malam, yang pada akhirnya Yuan Yu pun datang ke sana dengan membebaskannya, sehingga ketua pelayan yang ada di sana pun tidak berani untuk menentangnya. Dikarenakan Xiao Liu telah membuat masalah dengan Yuan Huai, para saudaranya berusaha untuk membantunya melarikan diri dari sana. Sementara ketua pelayan telah memberikan sebuah kotak kepada seorang pelayan wanita bernama Jingsu yang merupakan mata-mata Yuan Huai yang bekerja di kediaman Yuan Yu. Kotak itu berisi catur yang telah diracuni untuk membunuh kakek Yuan Zhao yang merupakan kakeknya Yuan Yu. Namun untuk melakukan rencana tersebut mereka harus mencari seseorang yang akan dijadikan kambing hitamnya. Kemudian Jingsu menemui Ling Xing yang sepertinya dia telah mengetahui kesulitan yang dialami oleh Ling Xing yang ingin membantu Xiao Liu untuk kabur dari sana. Sehingga Jingsu mengatakan jika dia bersedia akan membantunya. Namun dia meminta Ling Xing untuk memberikan kotak catur tersebut kepada kakak Yuan Zhao sebagai balasannya.
Dan di malam harinya, Ling Xing menemui kakek Yuan Zhao dengan menyerahkan kotak catur itu. Dan di saat dibuka ternyata di dalam kotak itu terdapat laba-laba beracun yang seketika menggigit tangannya. Sementara Xiao Liu berusaha menyelinap untuk kabur dari sana. Namun tanpa sengaja dia mendengar percakapan yang mengatakan jika misi mereka telah berhasil dan Ling Xing menjadi kambing hitamnya. Merasa jika kakak kelimanya dalam bahaya, Xiao Liu bergegas pergi untuk melihat. Namun ketika sampai di sana, Xiao Liu melihat jika Yuan Yu menusuk Ling Xing dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Xiao Liu yang melihatnya hanya bisa menangis dengan mengatakan jika kakaknya tidak bersalah. Keesokan paginya, Yuan Huai ingin memastikan kematian kakek Yuan Zhao dengan berpura-pura memberikan hormat di depan pemakaman tersebut. Namun dia dihentikan oleh Yuan Yu sehingga mereka berdua pun harus bertarung. Dan tak lama setelah itu permaisuri Wei pun datang ke sana yang membuat keduanya berhenti bertarung dan menyambut permaisuri. Setelah pemeriksaan, permaisuri pun menyimpulkan jika kakak Yuan Zhao meninggal karena diracun, sehingga permaisuri melarang semua orang memasuki kediaman Yuan Yu tanpa izin, dikarenakan takut ada seseorang yang membuka penyegel mayat tersebut dan tersangka merusak barang buktinya. Dan di tempat lain, para penjaga membawa mayat pelayan melintas taman dan Xiao Liu mendengar jika mayat tersebut berasal dari pavilion Chili untuk melayani kakek Yuan Xi, sehingga Nona Song memilih kembali budak berikutnya untuk dikirim ke pavilion Chili dan Xiao Liu dipilih salah satunya. Namun Siang yang mendengarnya memohon kepada Nona Song untuk melepaskan Xiao Liu dan dia bersedia menggantikannya untuk pergi ke pavilion Chili. Setelah itu Siang memberitahu mereka jika dia akan pergi selama beberapa hari dan meminta Xiao Liu untuk menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba untuk menggantikannya. Namun dia tidak mau memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Singkatnya, Siang bersama para budak lain dikirim ke pavilion Chili, di mana mereka diberikan make up dan pakaian cantik. Namun tiba-tiba dari dalam air kakek Yuan Xi keluar dan berjalan menuju Siang, yang pada akhirnya ia pun menjadi korban si kakek tersebut, sehingga dia pun diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara Xiao Liu yang mengetahui hal itu langsung pergi untuk melihat dan mendekati mayat Siang. Sambil berlutut dia berjanji pada Siang jika dia akan menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba. Ketika mereka sedang mengubur mayat tersebut, tiba-tiba Nyonya Song mempergoki mereka. Hal itu bertentangan dengan peraturan di Istana Yuan. Dia ingin melaporkannya kepada Yuan Huai, namun mereka mengejarnya untuk menghentikannya, yang secara tidak sengaja membuat Nyonya Song terjatuh ke dalam sungai dan mati di sana. Ketika Yuan Yu sedang belajar, burung kicaunya mengatakan kedatangan Yan Sun. Ia datang untuk memperingatkan sahabatnya tersebut tentang kunjungan kakek Yuan Xi nanti yang berencana mengirimnya seorang wanita. Dan sebelum dia pergi, Yan Sun mengantongi obat mahal Yuan Yu yang berguna untuk menyembuhkan luka. Sementara itu beberapa penjaga mencoba membawa Xiao Liu pergi untuk menginterogasi terkait kematian Nona Song. Tidak lama kemudian Yan Sun tiba di sana dengan menghentikan penjaga tersebut, yang membuat para penjaga tidak berani dan pergi dari sana. Dan setelah penjaga pergi, Yan Sun pun meminta Xiao Liu membuatkannya minuman. Namun Xiao Liu memintanya minum di tempat lain, dikarenakan saat ini dia baru saja kehilangan 2 orang saudaranya dan saat ini dia tidak bisa menghibur Yan Sun. Sehingga Yan Sun menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan obat luka yang diambil dari tempat Yuan Yu sebelumnya, dan setelah itu dia pun pergi dari sana. Keesokan harinya kakek Yuan Xi pun mengunjungi kediaman Yuan Yu dan ia ingin Yuan Yu menerima budak yang dibawanya untuk dijadikan pelayannya. Namun Yuan Yu menolaknya dengan mengatakan jika itu tidak adil, sehingga dia akan mengadakan kompetisi untuk memilih wanita yang akan melayaninya nanti bagi yang menang kompetisi tersebut, dan itu hanya dibuka untuk budak kelas perunggu dan perak. Mengetahui hal tersebut, Xiao Liu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalaskan dendam atas kematian Ling Xing, sehingga dia pun pergi untuk mendaftar. Namun dikarenakan dia dari kelas besi, maka dia tidak punya hak untuk ikut dalam kompetisi tersebut, yang membuat Xiao Liu harus berlutut di depan pintu selama berjam-jam hanya untuk menunggu kedatangan Yuan Yu, yang pada akhirnya Xiao Liu pun diizinkan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Keesokan harinya kompetisi pun akan diadakan. Kompetisi tersebut dilakukan dalam 3 ronde dan mereka yang kalah 2 kali akan tersingkir. Ronde pertama adalah semacam permainan catur dan Xiao Liu yang tidak tahu cara bermainnya terpaksa mengalah dalam ronde pertama itu. Kemudian ronde kedua adalah kompetisi dalam membuat teh, yang pada akhirnya Xiao Liu pun berhasil memenangkan ronde kedua tersebut.
Dan ronde yang terakhir adalah menghafal kitab suci Buddha dengan menuliskannya kembali dalam waktu yang ditentukan. Xiao Liu sebenarnya buta huruf, namun hanya dengan melihatnya, Xiao Liu bisa belajar bagaimana cara memegang kuas dan menulis simbol berdasarkan ingatannya saja. Yang pada akhirnya tanpa diduga ronde tersebut dimenangkan oleh Xiao Liu dikarenakan dia dengan lengkap bisa menulis ulang isi kitab tersebut. Setelah memenangkan kompetisi itu, saat ini Xiao Liu resmi menjadi pelayan Yuan Yu, dan malam harinya Yuan Yu meminta Xiao Liu membantunya bercukur, sehingga Xiao Liu teringat kematian Ling Xing dan berniat untuk membalaskan dendamnya, namun ia tidak melakukannya. Saat itu Yuan Yu bertanya mengapa dia tidak membunuhnya. Apakah Xiao Liu lupa jika dialah yang telah membunuh kakaknya itu? Keesokan paginya Yuan Yu menunjukkan padanya beberapa gerakan kungfu. Dia mengatakan bahwa siapapun yang melayaninya harus tahu seni bela diri, yang membuat Xiao Liu mulai memahami gerakan tersebut dan dia lalu menyerang Yuan Yu untuk menguji kemampuannya. Kemudian Xiao Liu pun dibawa ke sebuah ruang rahasia. Di sana dia dilatih meningkatkan kecepatan dan keakuratan dengan menggunakan anak panah tumpul yang ditembakkan dari mulut patung kepala macan. Sehingga Yuan Yu pun mengatakan jika dia tidak bisa melewatinya, maka Xiao Liu akan tetap berada di sana hingga larut malam. Singkatnya, Xiao Liu pun berhasil melewati latihan tersebut, namun dia terlihat sangat kelelahan dan dia dibawa ke kamar tidur bersama dengan pelayan lainnya. Hari berikutnya Xiao Liu kembali berlatih dan ketika dia terjatuh melihat 3 batu di tanah yang seketika bayangan pelatihannya di waktu kecil dulu muncul di benaknya. Xiao Liu pun kemudian menggunakan teknik yang sama untuk melewati gerakan kepala macan tersebut dan dengan bersamaan dia menggunakan batu untuk menutup semua jebakan itu. Selanjutnya di latihan berikutnya, dia harus berdiri di atas tiang selama beberapa jam. Kemudian Yuan Yu pun menunjukkan beberapa jurus pedang yang harus Xiao Liu pelajari. Namun dikarenakan sudah kelelahan, Xiao Liu pun terjatuh hingga pingsan. Di malam harinya, Jingsu bertemu dengan ketua pelayan untuk memberitahunya jika Yuan Yu diam-diam melatih Xiao Liu. Sehingga ketua pelayan meminta Jingsu untuk menyelidikinya dan mereka tidak boleh membiarkan Xiao Liu menjadi penghalang rencana mereka nantinya. Kemudian Jingsu pergi untuk bertemu dengan menguji kemampuan Xiao Liu. Dia mulai menyerang sehingga pertarungan pun terjadi di sana, yang pada akhirnya Jingsu pun kalah dengan mudahnya. Setelah itu semua pelayan pun berkumpul di suatu tempat dan Yuan Yu mengganti lonceng perunggu Xiao Liu dengan lonceng perak. Lonceng melambangkan status sebagai pelayan dan perak lebih tinggi dari perunggu. Yuki kemudian menyuruh Jingsu keluar dari kamarnya karena kamar itu akan digunakan oleh Xiao Liu. Dia juga memberitahu para pelayan jika hanya lonceng perak yang bisa membersihkan ruang belajar Yuan Yu dan hanya Xiao Liu lah yang bisa masuk ke kamarnya. Singkatnya di tempat lain, Yuan Yu bersama 4 pangeran lainnya diminta untuk pergi ke istana saat mereka sedang bermain. Kelimanya diberitahu tentang kabar baik tentang keluarga Yang Sun yang telah mengalahkan pasukan Raurang. Dan Raja kemudian meminta untuk bertemu Yuan Yu sendirian. Di mana saat ini, Raja mencurigai jika keluarga Yan berencana melakukan pemberontakan terhadap istana. Dan untuk itu dia diminta Yuan Yu untuk mengirimkan mata-mata. Di saat Yuan Yu keluar dari ruangan sang raja, dia bertemu dengan Yuan Wei dengan bersamaan Kasim istana membawa dekrit kekaisaran dengan memberikan jabatan komandan penjaga kepada Yuan Yu untuk dalam menyelidiki keluarga Yan. Sementara Yuan Wei diberikan sebuah dekrit rahasia. Setelah itu di kediaman Yuan Wei, saat ini Yuan Wei sedang berbicara dengan kakek Yuan Xi tentang rencana untuk membunuh Yuan Yu. Kemudian kakek Yuan Xi menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran berdarah dingin dan kejam dan dia ingin mereka membunuh Yuan Yu. Kemudian Yuan Yu pun pergi ke tempat latihan dan menembakkan panah. Dengan bersamaan Xiao Liu melihat panah es yang dia gunakan, sehingga Xiao Liu mengingat kembali jika panah itu adalah panah yang sama yang menyelamatkannya di arena perburuan. Yang membuat Xiao Liu bertanya apakah Yuan Yu yang telah menyelamatkannya. Namun Yuan Yu tidak menjawab dan pergi begitu saja. Di malam harinya, Yuan Wei melaksanakan rencananya untuk membunuh Yuan Yu dengan menyewa pembunuh bayaran. Dan dikarenakan Yuan Yu memiliki penyakit bawaan sehingga saat ini dia berada dalam kondisi terlemahnya. Pada saat yang sama, Jingsu mencoba untuk menggambing hitamkan Xiao Liu dengan memberinya sebuah benda giok. Dan giok itu disebut dengan giok salju yang dapat memperparah penyakit yang diderita Yuan Yu. Saat itu Jingsu telah berbohong dengan mengatakan jika selir kaisar memerintahkannya untuk memberikan benda tersebut kepada Yuan Yu untuk melancarkan peredaran darahnya.
Xiao Liu pun mengambil benda tersebut dan akan menyerahkannya kepada Yuan Yu. Namun saat ini tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar Yuan Yu, sehingga Xiao Liu berdiri di luar pintu sambil memegang giok salju. Namun di saat dia memegangnya, giok salju mulai menyerang organ dalamnya. Dan karena hal itu Xiao Liu mendapatkan kilas balik pelatihan ketika dia masih kecil. Dengan bersamaan, kelompok pembunuh bayaran menyerang dan bertarung dengan para penjaga di sana. Sementara itu ular memasuki kamar Yuan Yu yang membuatnya harus membunuh ular tersebut, namun saat ini kondisinya terlalu lemah dan Xiao Liu yang menyadari hal itu langsung menerobos masuk ke dalam ruangan dan ia langsung membunuh dan mengusir ular tersebut. Dan setelah itu Xiao Liu pun pingsan akibat terlalu lama memegang giok salju. Yu Xinsan kemudian memberikan senjata rahasia yang digunakan musuh dan mereka tahu jika senjata itu milik pembunuh bayaran, sehingga Yuki pun menyuruh Yu Xinsan untuk menyelidikinya. Setelah itu sang tabib pun memeriksa Yuan Yu dan menyuruhnya untuk menyingkirkan giok salju karena itu membahayakan keselamatannya. Yuan Yu kemudian meminta sang tabib untuk memeriksa Xiao Liu juga, namun dia menolak dengan mengatakan jika Xiao Liu hanyalah seorang budak. Mendengar hal itu Yuan Yu pun mengancamnya akan menjadikannya budak juga jika dia tidak bersedia memeriksa Xiao Liu, sehingga sang tabib pun tidak berani untuk menentang keinginan Yuan Yu. Setelah memeriksa nadi Xiao Liu, sang tabib memberitahu jika Xiao Liu memiliki tenaga dalam yang besar yang tersembunyi di dalam dirinya, dan jika tidak segera diobati maka dia akan mati dalam waktu 24 jam. Sang tabib memberitahu jika untuk menyembuhkannya membutuhkan seseorang dengan kekuatan aura yang dingin untuk membantunya mengendalikan aura panas di dalam tubuh Xiao Liu. Kemudian sang tabib pun pergi dari sana setelah dia bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Dan Yuan Yu kemudian membawa Xiao Liu ke tempat rahasia untuk menyembuhkannya, yaitu dengan menggunakan giok salju. Sementara di luar, Yuan Huai menemukan sang tabib yang telah keluar dari kediaman Yuan Yu dengan memaksanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengan Yuan Yu. Namun sang tabib menolaknya yang membuatnya mendapatkan tusukan, sehingga dia terpaksa memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi kepada Yuan Yu. Namun dia merahasiakan tentang Xiao Liu dan setelah itu sang tabib pun dibunuh. Di saat Yuan Yu menyembuhkan Xiao Liu, dia mendapatkan kilas balik tentang seseorang yang mentransfer kekuatan batin kepadanya. Namun setelah itu Yuan Yu pun memuntahkan darah dengan memberitahu Yuki jika dia telah buta sementara waktu karena memegang giok salju begitu lama. Yuki pun bertanya mengapa dia melakukan semua ini hanya demi seorang pelayan. Dan Yuan Yu pun mengatakan kepadanya jika dia mencoba menggunakan Xiao Liu untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Keesokan harinya para pelayan pun dikumpulkan di aula kediaman Yuan Huai. Mereka semua diinterogasi mengenai giok salju. Dan saat itu Xiao Liu mengatakan jika dia mendapatkan giok salju tersebut dari Jingsu. Sehingga Jingsu yang terdesak mengakui jika giok salju itu berasal dari ketua pelayan yang menyuruhnya untuk diberikan kepada Yuan Yu. Yang pada akhirnya Yuan Yu pun menyuruh pengawalnya untuk mencambuk Jingsu sebagai hukuman karena telah mencelakainya. Sementara ketua pelayan mengabarkan kepada Yuan Huai jika mereka telah gagal menangkap Xiao Liu. Yuan Huai pun telah menduganya dengan menyuruh ketua pelayan untuk menculik adik Xiao Liu. Dan singkatnya ketika Xiao Liu kembali, Xiao Qi memberitahunya jika Xiao Ba telah ditangkap oleh Yuan Huai. Kemudian Xiao Liu pun menyelinap ke penjara budak, namun ia ditangkap oleh anak buah Yuan Huai. Sehingga Yuan Huai pun berbohong dengan mengatakan kepadanya jika Yuan Yu memerintahkan dirinya untuk membunuh Xiao Liu. Namun Xiao Liu mengingat apa yang dikatakan Yuan Yu kepadanya sebelumnya tentang jangan mudah percaya kepada apa yang kamu lihat. Sehingga Xiao Liu mencurigai jika Yuan Huai telah berbohong. Kemudian Yuan Huai pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao Liu. Namun Xiao Liu dengan mudah mengalahkannya. Dan di tempat lain, kakek Yuan Zhao telah terbangun dari komanya yang ternyata dia belum mati. Saat itu dia ingat sekali jika Yuan Yu telah memberikan penawarnya tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya. Dan kakek Yuan Zhao memberitahu Yuan Yu jika Xiao Liu bukanlah orang yang bisa diandalkan untuk dipertahankan. Namun Yuan Yu mengatakan jika dia percaya pada potensi Xiao Liu untuk menjadi agen yang hebat. Kemudian Yuan Hai mendatangi Xiao Liu dan ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Yan Sun datang tepat pada waktunya untuk menjatuhkan pedang dan menyelamatkan Xiao Liu. Dan setelah itu dia pun memberikan obat untuk menyembuhkan lukanya. Di sisi lain Yuki pun melapor kepada Yuan Yu jika Yan Sun telah menyelamatkan Xiao Liu yang ternyata itu semua atas permintaan Yuan Yu sebelumnya.
Singkatnya di malam hari, Xiao Liu menyelinap kembali ke penjara untuk membebaskan Jingsu. Dia memberi Jingsu surat izin untuk meninggalkan istana dan memintanya untuk merahasiakan kejadian ini dari Yuan Huai. Namun di tengah jalan, Jingsu ingin membalaskan perbuatan Xiao Liu yang telah menjebaknya. Dengan bersamaan dia pun melihat kereta Yuan Huai dan menaikinya. Namun mengetahui jika Jingsu telah keluar dari penjara membuat Yuan Huai langsung membunuhnya. Kemudian dia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengirim berita jika Xiao Liu telah membunuh Jingsu. Sementara kakek Yuan Zhao akhirnya mengizinkan Yuan Yu untuk menjaga Xiao Liu. Namun di balik itu kakek Yuan Zhao memiliki rencana lain. Dan setelah Yuan Yu pergi dari sana, dia memberitahu pengawalnya yang bernama Zhang Mao untuk membuat Xiao Liu membunuh Yuan Xi. Dikarenakan laba-laba racun sebelumnya, dia menyadari jika kejadian 16 tahun yang lalu Yuan Xi lah yang telah mengkhianati negara mereka dengan bekerja sama dengan negara Liang Selatan yang menyebabkan keluarga Yuan kehilangan kepercayaan sang kaisar. Yang saat ini dia membutuhkan orang luar untuk membunuh Yuan Xi, dan orang yang tepat untuk melakukannya adalah Xiao Liu. Sedangkan di halaman taman, Yuan Yu mencoba menghentikan Xiao Liu yang sedang menulis. Saat dia merebut kuas yang tanpa sengaja, Xiao Liu meninggalkan titik di dahi Yuan Yu. Dan dengan bersamaan ketika ditanya tentang kampung halamannya, Xiao Liu mengatakan kepadanya jika dia tidak mengingat masa lalunya semenjak dirinya terjatuh dari atas tebing. Kemudian Yuan Yu pun melanjutkan pelatihannya dengan menutup matanya dengan kain. Dia disuruh mencari bunga yang saat ini sedang mekar dengan hanya mengandalkan penciumannya. Namun di saat sedang berlatih, tiba-tiba seorang pangeran bernama Yuan Song melihat Xiao Liu dan ingin bermain petak umpet dengannya. Dan kesempatan itu digunakan Xiao Liu bagian dari pelatihannya. Dia pun mencium bau Yuan Song dan mengikutinya dengan mengandalkan penciumannya itu yang membuat sang pangeran jatuh ke dalam air. Di tempat lain, permaisuri memberi informasi kepada Yuan Yu tentang seorang gadis yang memiliki tenaga dalam yang hebat, dan informasi tersebut menuju kepada Putri Liu He. Namun menurut kabar, Putri Liu He telah terjatuh dari tebing dan tenggelam di sungai 1 tahun yang lalu. Sehingga Yuan Yu meminta Xiao Ba untuk menceritakan lebih lanjut tentang masa lalu Xiao Liu. Dan Xiao Ba mengatakan kepadanya jika Xiao Liu bukanlah dari keluarga Jing. Ayah mereka membawanya pulang sebagai anak dari istri simpanannya. Namun dia menghilang setahun kemudian. Setelah itu orang tua mereka terbunuh dan saudaranya pun dijual ke keluarga Yuan. Dan mereka baru bertemu kembali dengan Xiao Liu di kediaman Yuan. Setelah itu Xiao Ba mendengar orang lain berbicara tentang rencana Yuan Huai untuk mengeringkan sungai. Saat ini dia khawatir jika mereka menemukan mayat Nyonya Song. Kemudian dia berlari kembali untuk memberitahu Xiao Liu. Dan untuk keselamatan saudara-saudaranya, Xiao Liu pun merencanakan pelarian mereka nanti malam. Sehingga Xiao Liu menyuruh mereka pergi duluan dan dia akan menemukan cara untuk menyusulnya. Kemudian Xiao Liu pun menyelinap ke kamar Yuan Yu untuk menulis kontrak pembatalan budak. Namun dengan bersamaan Yuan Yu pun memasuki ruangan dan mendapati Xiao Liu yang sedang berpura-pura membersihkan ruangan. Saat itu Yuan Yu pun mengatakan kepadanya untuk berganti pakaian yang baru dan mereka akan pergi ke festival lentera nanti malam. Singkatnya di malam hari mereka pun tiba di festival dengan menunggangi kuda. Dia melihat lentera kelinci yang lucu dan membelikannya untuk Xiao Liu. Dan setelah itu mereka pun menuju ke kompetisi pemecah teka-teki. Ketika Xiao Liu pun berhasil memecahkan salah satu teka-teki di sana, Yuan Yu pun pergi untuk mengambil hadiah untuknya. Namun pada saat dia kembali, Xiao Liu pun sudah menghilang. Sementara Xiao Liu mengambil kuda dan berjalan menuju ke arah gerbang. Dia melewati 2 orang misterius dari negara asing yang diketahui bernama Yan Chen dengan mengenai tatapan Xiao Liu, yang ternyata mereka berdua sebelumnya pernah bertarung sebelum Xiao Liu kehilangan ingatannya. Kemudian Yan Chen merobek pakaian Xiao Liu, tetapi dia tidak melihat tato bunga yang menegaskan identitasnya. Dan dengan bersamaan Yang Sun pun datang membantu Xiao Liu. Yang pada akhirnya Yan Chen pun kembali dengan memberitahu sang putri jika dia bukanlah orangnya. Sementara itu Yan Sun dan Xiao Liu melihat sekelompok budak berlari dibunuh oleh tentara Wei. Nasib para budak ini membuat Xiao Liu prihatin. Dia hendak membantu namun dilarang oleh Yan Sun. Xiao Liu pun membayangkan bagaimana jika itu terjadi dengan dia dan saudaranya yang juga seorang budak. Xiao Liu pun memberitahu Yang Sun untuk berhenti mengikutinya. Kemudian dia pun lalu pergi mencari Xiao Ba dan Xiao Qi.
yang ternyata Xiaoba dan Xiaoqi sedang diganggu oleh segerombolan pria yang hendak memperkosa mereka. Xiao Liu pun datang ke sana dengan mengusir para pemuda tersebut, namun Xiaoba wajahnya terluka, sehingga dia pun menangis dengan memintanya untuk dibawa kembali ke kediaman Yuan untuk mendapatkan obat. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you, tong undur diri dan salam Sundaners.